Salam jumpa bagi kita semua, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, pada Minggu Trinitas ke-9 tahun 2024, kita kembali bersama menyelenggarakan ibadah raya GPI Jakarta. Di dalam keteduhan, marilah kita menghadap Allah kita yang hidup. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita menyanyikan pujian ini. Di hadapan Tuhan adalah momen terindah yang bisa kita temukan. Saat indah. Saat indah. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih, ya Allah, Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih kami dapat menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu. Di tengah situasi kehidupan kami bersyukur. Dan hari ini kami kembali bersyukur dan merayakan Engkau yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Terima kasih karena di dalam Kristus kami menemukan kemanusiaan yang baru. Di dalam Kristus kami menemukan diri kami yang baru. Dan kami merayakan karya Kristus dan Roh Kudus di tengah-tengah kami pada hari ini kembali. Biarlah kiranya Engkau menuntun, memimpin ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami berjumpa dengan Engkau, ya Allah kami yang hidup. Biarlah kiranya setiap kami yang memirsa pada hari ini juga berjumpa dengan Engkau. Kami semua Tuhan dilawat oleh Engkau. Terima kasih ya Allah, kami memulai ibadah kami ini dan mengalaskannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita untuk berdiri menyanyikan satu pujian yang agung ini, menyatakan betapa Dia majestic, betapa Dia agung dan mulia, dan biarlah seluruh bumi bersukacita di dalam Dia, menyembah Dia. How great is our God. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always see how great is our God. The splendor of a king, splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great
is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Allahku, besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Allahku. Silakan duduk. Dia Allah kita yang besar, tak terbatas, sekaligus menjangkau segala sesuatu. Yeremia 23 ayat 1-6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Efesus 2 ayat 11-22. Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan. Marilah kita menyambut sabda Tuhan pada hari ini. Dan dalam sukacita kita nyanyikan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kami menyiapkan seluruh keberadaan kami di dalam keteduhan bagi sabdamu, dan kiranya Kristus Sang Gembala Agung bersabda kepada kami, dan kami domba-dombanya mau mendengarkannya. Dan kiranya kami dituntun tiba ke air yang tenang, ke padang yang hijau, kepada kebenaran-Mu yang memuaskan, yang menyegarkan, yang mengubahkan dan membarui kehidupan kami. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang amat terbatas. Demi Kristus kami menyambut dengan sukacita firman-Mu ini. Amin. Bacaan kita dalam Injil terambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 34, lalu ayat 53 sampai 56. Dalam terjemahan baru 2, saya akan membacakannya. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu itu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka dan mengambil jalan darat. Bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya, kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, dan memohon kepadanya, supaya diperkenankan menyentuh, walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan. Haleluya. Saya mungkin pernah cerita dalam satu khotbah saya dulu, bahwa kami pernah tinggal di Yogyakarta selama kurang lebih 1 tahun. Dan saya sering sekali berjumpa dengan banyak orang, penduduk lokal, dan banyak sekali saya ngobrol dengan mereka, berbeda-beda setiap hari. Dan selalu pertanyaan yang sama sering diajukan ke saya oleh mereka penduduk lokal itu adalah, Mas aslinya dari mana? Pertanyaan tentang asli dari mana itu selalu mengganggu saya. Karena sebagai seorang keturunan Tionghoa, lahir di Palembang, nenek saya dari pihak ibu saya itu ada darah Jawanya. Saya bingung. Kalau saya ditanya asli mana itu agak membingungkan. Pertanyaan itu mau menunjuk ke apakah saya sukunya tertentu, Tionghoa, ataukah saya tinggalnya di mana? Waktu lahir barangkali. Palembang, tapi Palembang punya sukunya sendiri. Saya bukan suku Palembang. Saya bukan orang Palembang asli. Saya adalah warga negara keturunan. Yang lebih membingungkan lagi kalau Anda orang tuanya adalah, sebut saja diplomat barangkali. Yang 1 tahun pertama mungkin Anda bisa di Jakarta, lalu tahun kedua Anda mungkin ada di Bangladesh, tahun ketiga Anda di Jerman, tahun keempat barangkali Anda ada di Indonesia, di Papua barangkali, dan berganti-ganti wilayah, kota, desa, dan negara. Dari lahir. Lalu ada orang bertanya kepada Anda aslinya dari mana. Itu sungguh sangat mengganggu dan membingungkan. Sama juga dengan orang Amerika. Orang Amerika selalu bertanya, kamu dari mana? Tapi dia tidak bertanya tentang aslinya kamu itu apa. Ya, karena kata asli ini bisa merujuk pada identitas Anda, keaslian Anda dipertanyakan, atau asli lokasinya. Orang Amerika biasanya bertanya selesai pada lokasi kan. Kamu dari mana? Oh, saya dari Texas. Oh, saya dari New York. Selesai. Mau warna kulitnya apapun, oh mereka hanya membayangkan, oh kalau New York itu begini, kalau Texas itu begitu, kalau Florida itu begitu. Berhenti pada soal tempat saja. Tapi pertanyaan-pertanyaan tentang keaslian ini selalu tidak pernah selesai dan akan selalu bergaung dengan beragam bentuk. Kalau kita cek pada hari ini, kita bisa melacak dengan mengetes DNA kita. Saya tidak pernah ya, mahal sekali ya. Tapi kalau Anda punya uang dan sangat tertarik barangkali ya, silakan saja. Dan katanya memang tidak pernah ada DNA kita itu yang murni satu ras ya. Misalnya saya Tionghoa, 100% Tionghoa itu nggak ada. Ya. Jawa, 100% Jawa atau 100% Manado atau Batak itu nggak ada. Itu percampuran dari banyak sekali ras. Karena kita ini Indonesia juga salah satunya adalah terbentuknya Indonesia karena perantauan banyak sekali bangsa ya.
Ada Cina di sana, ada Arab di sana, ada Melayu di sana, bercampur aduk di sana. Jadilah kita Indonesia. Dan bahkan di antara kita kalau dites tidak ada yang sama sekali murni. Mungkin ada Arabnya dikit, mungkin ada Libanonnya dikit, mungkin ada Eropanya dikit, jangan-jangan begitu ya. Mesti dites. Macam-macam. Tapi obsesi-obsesi untuk mengejar keaslian ini bisa jadi problematik dan bermasalah. Di tengah kita yang memang identitasnya tidak pernah asli. Dan tidak pernah ada orang yang identitasnya satu. Kita punya identitas jati diri yang banyak sekali. Ya. Mulai dari latar belakang keluarga, gender, orientasi, agama, kepercayaan, paradigma, perspektif, hobi, bisa jadi identitas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi ketika orang mau menyeret bahwa ini loh identitas yang satu dan asli itu, maka akan terjadi problem perseteruan. Seperti dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ada perseteruan. Karena ada orang yang mengusung satu identitas ini saja untuk kemudian mengukur kepada orang-orang lain. Bahwa identitas yang benar itu ini loh. Satu ini loh. Dan itu yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Kalau kita baca tadi di Efesus pasal yang kedua. Kasusnya apa? Ada jemaat-jemaat yang percaya, tapi yang berlatar belakang Yahudi, punya tradisi Taurat, punya kebudayaan Yahudi yang murni. Identitas yang mereka anggap murni. Kami ini orang Yahudi. Kami ini keturunan Abraham langsung yang mendapatkan janji Allah. Kami ini adalah umat pilihan Allah. Tapi kemudian menjadi problem. Karena berita, kabar baik, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu ternyata tidak menyasar hanya kepada identitas murni itu. Orang Yahudi itu. Karena kemudian di Efesus dan di kota-kota lain, ternyata banyak juga orang yang tidak murni Yahudi dan yang tidak mengenal tradisi sunat, itu yang kemudian percaya kepada Injil. Dan mereka diterima, disambut oleh Rasul Paulus. Tapi kemudian di Efesus, ada orang-orang yang bilang, wah, tidak mungkin mereka menerima janji Allah. Karena janji Allah kepada Abraham itu hanya diberikan kepada kami. Bukan kita. Kepada kami saja. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa bukan kami. Tapi situasi kita pada hari ini ada juga orang-orang yang memang mereka dipanggil oleh berita Injil dan mereka identitasnya bukan orang Yahudi, bukan dianggap sebagai penerima janji Allah. Dan kepada orang-orang yang begitu, Paulus mengatakan untuk mengingat, dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani. Kamu bukan punya identitas murni, tapi kamu dipanggil oleh Allah di dalam Kristus. Ini sesuatu yang menarik. Bahwa kata kamu itu, kalau dalam bahasa Inggris itu Gentiles ya. Gentiles itu kalau dulu suka diterjemahkan secara sangat, apa kita sebutnya ya, sangat Eurocentrik ya, sangat berpusatkan pada Eropa yang Kristen. Sehingga terjemahan Gentiles pada dulu itu selalu mengacu pada orang-orang kafir ya, disebutnya orang-orang yang tidak bertuhan. Orang-orang di luar Yahudi tapi sekaligus kafir, begitu ya, tidak bertuhan. Nah, kata kamu atau Gentiles itu adalah etne. Kita ketemu kata etnis atau etnik di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah dari bahasa Yunani ya, etne. Etne itu bisa berarti sekelompok orang
yang dipersatukan oleh garis keturunan, budaya, atau tradisi tertentu. Ya, etne, ya. Tunggalnya itu etnos, ya. Jadi orang-orang yang bersatu, sekelompok orang bersatu karena latar belakang keturunan, budaya, juga tradisi. Nah, atau kata etne ini juga bisa mengacu kepada mereka yang dipandang berbeda atau lain daripada etnos yang sudah mapan. Dalam hal ini, dalam kasus jemaat di Korintus, etnos yang sudah mapan itu adalah orang-orang Yahudi murni yang bersunat. Sunat menunjukkan ikatan perjanjian dengan Allah Abraham. Tapi kemudian ada orang-orang yang etnosnya ini minor, ya, bukan yang mapan, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang di luar Yahudi tidak mengenal tradisi perjanjian Allah soal sunat itu. Dari mana-mana. Dan ini juga disebut sebagai etno. Dan mereka kemudian masuk ke dalam komunitas orang percaya. Mereka dipanggil juga untuk percaya. Nah, ini menjadi menarik karena kita melihat ada perseteruan antara etnos yang mapan, yang bersunat itu dengan yang tidak mapan, yang minor, ya, yang tidak bersunat. Dan sepertinya mereka yang tidak bersunat, yang masuk menjadi komunitas orang percaya, dipaksa untuk mengikuti tradisi sunat. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kamu, hai etnos yang minor, yang tidak mapan, yang bukan dari keturunan Abraham, bukan orang Yahudi, ya, tidak termasuk kewargaan Israel katanya, tidak mendapat bagian yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia, dan sekarang kamu disambut. Walaupun kamu bukan pada etnos yang mapan. Walaupun kamu tidak bersunat, walaupun identitasmu lain, berbeda, kamu disambut di dalam Kristus. Kalau begitu, apa yang terjadi sebetulnya di dalam Kristus itu? Ayat yang ke-13, kamu yang tanpa pengharapan, tanpa janji itu, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu yang pertama. Di dalam Kristus, kita yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Itu yang pertama, di dalam Kristus. Kristus mengerjakan karya keselamatan yang mendekatkan mereka yang dulu jauh. Yang jauh siapa? Etnos yang tidak mapan. Yang identitasnya lain. Yang identitasnya berbeda. Itu yang dianggap jauh oleh etnos yang mapan pada waktu itu. Mereka yang demikian sekarang sudah menjadi dekat. Tapi apakah mereka meninggalkan identitas kebukan Yahudian mereka? Tidak. Mereka tetap punya identitas masing-masing. Jadi dipersatukannya, didekatkannya kita yang jauh di dalam Kristus bukan berarti bahwa kita melepaskan identitas kita. Tidak. Kita semua punya identitas masing-masing yang amat sangat beragam. Melainkan kita berbagian di dalam identitas yang baru di dalam Kristus. Jauh jadi dekat. Ada identitas yang baru yang ditambahkan ke dalam identitas kita yang kompleks, yaitu identitas yang baru di dalam Kristus. Itu yang pertama. Dan yang menarik, pernyataan dahulu jauh sekarang dekat ini juga menyangkut ada dua pihak yang berseteru, ya. Yang mapan dan yang diminorkan itu ternyata ada perseteruan, ada permusuhan di dalamnya, dan dikatakan di ayat yang keempat,
Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan dua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi ada dua pihak, yang jauh dan yang dekat. Tapi yang menarik, Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya yang merasa dirinya dekat itu pun sebetulnya jauh. Sehingga yang dahulu jauh itu didekatkan, yang dekat juga didekatkan. Yang merasa dekat juga didekatkan. Dan ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kedua belah pihak itu kemudian didekatkan, diperdamaikan dalam satu tubuh, di dalam identitas baru, di dalam Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam Kristus dikerjakan damai sejahtera yang sejati. Beberapa kali kata damai ini diulang dan diulang, ayat demi ayat kita menemukan banyak sekali kata damai sejahtera. Tapi mari kita perhatikan penekanan di ayat 17. Bahwa Kristus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Menarik ya, Paulus membalikkan paradigma. Dari mereka yang dianggap jauh, di dalam Kristus mereka menerima damai. Tapi ternyata juga orang yang menganggap dirinya dekat, orang yang menganggap dirinya sebagai penerima janji Allah itu, mereka juga didamaikan. Dalam arti bahwa sebetulnya mereka pun jauh. Hanya di dalam Kristus pendamaian yang sejati itu terjadi. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengukur pendamaian yang sejati itu hanya berdasarkan satu identitas tertentu, atau dari awal saya bilang hanya berdasarkan keaslian sekelompok orang tertentu, maka akan selalu ada orang-orang lain yang dipinggirkan, yang tersingkirkan. Mau kita bicara berbasis apapun komunitas itu. Mau identitas apapun. Kalau suatu komunitas dibasiskan hanya pada satu identitas tertentu, komunitas itu akan gagal sebagai komunitas gerejawi. Karena gereja, keunikan gereja, orang percaya adalah mereka menghayati bahwa apapun latar belakang Anda dan saya, kita semua dipersatukan identitasnya di dalam identitas baru, di dalam Kristus. Dan itulah damai yang sejati. Sama dalam setiap negara, kalau ada satu orang yang membasiskan negaranya berdasarkan satu identitas tertentu, negara itu akan kolaps dan gagal. India hari ini misalnya, Perdana Menteri yang naik adalah kaum radikal dari Hindu. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama India akan berkembang sebagai suatu negara. Karena akan selalu ada kebijakan-kebijakan yang akan meminggirkan orang-orang yang bukan Hindu. Dan itu selalu terjadi. Yang kedua, damai yang sejati menurut yang diberitakan oleh Rasul Paulus hanya terjadi kalau gereja membasiskan identitasnya pada Kristus. Di dalam Kristus, bukan satu identitas tertentu. Karena itu apapun latar belakang Anda dan saya, identitas Anda dan saya bisa berjumpa dengan damai yang sejati. Karena kita semua dipersatukan di dalam Kristus. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa di dalam Kristus, kita yang jauh dan dekat ini ya, menerima
pendamaian, atau kita sebutnya rekonsiliasi. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kristus memperdamaikan dua pihak yang berseteru. Etnos yang mapan dan etnos yang terpinggirkan itu dipersatukan. Dan itulah perdamaian yang sejati. Dan itulah rekonsiliasi. Bukan mengangkat yang satu dan melenyapkan yang lain, tidak. Itu bukan semangat gerejawi. Gereja selalu dalam semangat rekonsiliasi. Satu pihak dengan pihak yang lain kemudian diperdamaikan di dalam damai dan kasih Kristus. Dikatakan ayat 14, perseteruan kedua belah pihak itu dihentikan. Dan ada kata tembok pemisah di sana, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah ini mengacu pada dinding pemisah di Bait Allah di Yerusalem. Orang-orang non-Yahudi yang disebut etne tadi, atau Gentiles tadi itu, disekat. Hanya orang Yahudi yang bisa melangkah masuk lebih jauh ke dalam altar. Tapi orang-orang di luar Yahudi akan berada di luar dari batas itu. Anda bayangkan betapa agama pada waktu itu memisahkan. Ini sebetulnya mengerikan. Paulus dengan bagus menyatakan, itulah tembok pemisah itu. Sekat-sekat bait Allah itu adalah tembok pemisah. Di dalam agama yang seharusnya menghayati kemurnian itu, justru penghayatan akan kemurnian itu kemudian memisahkan. Dan semangat untuk mencari keaslian. Sekali lagi saya katakannya di awal, mencari keaslian identitas itu akan berujung pada pemisahan yang lain. Apapun itu termasuk agama. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Kristus, tembok pemisah itu diruntuhkan. Tidak ada lagi dinding yang menyekat. Itulah yang disebut dengan rekonsiliasi. Di dalam Kristus, kita menerima pendamaian kita. Tidak ada lagi identitas yang satu lebih unggul dari yang lain. Semua kita diterima dan menerima identitas baru di dalam Kristus. Dan menarik kesimpulannya adalah ayat 19 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dalam terjemahan NIV-nya ya, you are no longer strangers and aliens. Ya. Bukan lagi orang asing dan alien. Ya. Alien itu sesuatu yang lebih daripada orang asing, gitu ya. Unidentified object ya, flying ya, UFO ya. Kita selalu bilang itu alien. Karena itu sama sekali tidak kita kenali. Dia sangat lebih dari asing. Tapi orang-orang yang kita anggap asing, orang-orang yang sama sekali tidak kita anggap sebetulnya ya, aliens itu, dikatakan you are no longer strangers and aliens. Kamu bukan lagi orang asing dan alien di dalam Kristus. Dan seharusnya lah gereja menghayati inklusivitas yang sejati yang demikian. Pada hari ini pertanyaannya sederhana. Apa yang masih menghambat kita untuk melihat orang lain apa adanya? Apakah ada sekat-sekat paradigma budaya tertentu? Atau perspektif tertentu? Atau bahkan identitas tertentu yang menyekat Anda dan saya untuk melihat bahwa orang yang tidak kita kenal, orang yang kita anggap asing, adalah juga orang yang punya kesempatan yang sama untuk dikasihi,
untuk menerima rahmat Allah, untuk direngkuh di dalam Dia, untuk dirangkul dan menghayati damai yang sejati. Dan damai yang sejati itu terjadi di dalam Kristus, yang mampu menampung seperti kontainer apapun identitas Anda. Dan identitas Anda sendiri tidak mampu untuk menampung sebagai kontainer. Itu sebabnya Allah harus datang, supaya semua orang, semua makhluk ditampung di dalam kontainer anugerah yang disebut dengan Kristus itu sendiri. Kiranya rahmat Allah bekerja di antara dan di tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada hari ini bahwa sabda Tuhan datang kepada kami, bahwa Kristus Sang Gembala Agung itu adalah Dia yang sepenuh-penuhnya menampung setiap identitas dan latar belakang, tidak menyingkirkannya, malah mempersatukannya, malah memperdamaikannya di dalam Dia. Bahkan di dalam Kristus, manusia yang tidak mungkin damai di dalam dirinya, yang senantiasa berseteru, diperdamaikan juga di dalam Dia. Karena itulah dengan semangat yang sama, biarlah kiranya kami ditolong untuk menghayati Kristus yang adalah juru damai itu. Sehingga kami dalam hubungan kami, apapun atau siapapun, kepada siapapun kami berelasi, kiranya kami mengerjakan damai di dalam Dia, dalam relasi kami, dalam keluarga, persahabatan kami, dalam relasi kerja barangkali, atau apapun itu. Kiranya kami melepaskan, melucuti bingkai-bingkai budaya, latar belakang, paradigma, perspektif tertentu yang membelenggu kami untuk melihat orang lain, untuk melihat makhluk hidup yang lain sebagai juga yang dikasihi dan dicintai dan dirahmati oleh Allah yang hidup. Terima kasih ya Allah, ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita yang dipanggil sebagai anak-anak Allah, kita menyanyikan dengan sukacita, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Dan mari kita memberikan persembahan kita. Bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku
ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, kami datang kepadamu membawa doa-doa kami. Sebagaimana firman-Mu yang mengajak kami untuk mengikut Yesus di dalam identitas yang baru. Identitas yang mampu untuk merengkul dan merangkuh siapapun dan apapun. Dan biarlah kiranya kami belajar untuk punya semangat yang sama. Tolonglah gereja-Mu menjadi gereja yang menyambut dengan rahmat setiap orang tanpa memandang apapun latar belakang dan identitasnya, apalagi status sosialnya. Dan biarlah kami semua gereja memancarkan rahmat Allah yang menyambut siapa saja. Terima kasih ya Allah. Tolonglah juga kami agar melangkah dalam semangat rahmat Allah itu terus berkembang dan menyatakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Bersama dengan sinode, bersama dengan gereja di seluruh dunia, menjadi satu jejaring kompleks dari rahmat Allah atas dunia, sehingga dunia ini menerima keselamatan, menerima pembebasannya. Terima kasih ya Allah. Kami mendoakan buat rumah singgah kami yang kecil, dengan penghuninya, biarlah kiranya Tuhan juga terus memakai rumah ini menjadi saluran rahmat. Biarlah orang-orang terasing, orang-orang yang terpinggir, mereka yang mengalami kekerasan, dipersekusi, ditolak, biarlah mereka juga mengalami cicipan rahmat Allah dari rumah singgah ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami yang memerlukan pertolongan, memerlukan kesempatan yang baru. Biarlah kiranya Tuhan membukakan pintu. Barangkali bagi pekerjaan kami, bagi persahabatan kami. Kami yang sedang berkonflik, biarlah Tuhan Allah mendamaikan. Sebagaimana Kristus yang mendamaikan dua pihak yang berseteru. Biarlah kiranya Kristus mengerjakan damai sejahtera yang sejati di tengah relasi kami, di antara kami semua. Kami yang sedang memerlukan pemulihan atau sedang sakit, biarlah Kristus Sang Gembala Agung yang menyembuhkan, itu menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Tolonglah kami yang sedang menghadapi jalan buntu dan membutuhkan jalan keluar. Bukalah kiranya pintu di hadapan kami, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan pribadi kami. Jeritan-jeritan hati kami. Kiranya Engkau mendengarnya dan menjawabnya. Kami membawa keluh kesah kami kepadamu dan percaya Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong setiap kami. Kami mempercayakan diri kami dan mempersembahkan hidup kami dan berserah kepada Engkau, Allah yang lebih kenal kami ketimbang diri kami sendiri. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini doa-doa kami yang sederhana, yang kami naikkan dengan mengalaskannya pada satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan dengan demikian pula kami mengalaskannya sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan
Yesus, untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan menyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kembalilah ke tengah kehidupanmu dengan membawa damai dan rahmat Allah yang tak terguncangkan, yang sudah menghancurkan tembok-tembok atau dinding-dinding pemisah, yang sudah memperdamaikan setiap relasi yang berseteru. Dia yang sudah memberikan kita jati diri yang baru di dalam Kristus, sehingga kita bersama-sama dikumpulkan, dipersatukan di dalam Dia dan menerima damai kita. Pulanglah dengan kekuatan yang baru, pulanglah dengan damai yang tidak berubah itu, pulanglah dengan damai yang penuh dengan kekuatan untuk mengubahkan itu, dan saksikanlah bagaimana rahmat Allah bekerja di antara engkau dan di tengah-tengah relasi-relasimu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.